terus klik kanan, habis itu tools, habis itu quick add, terus nah ini di sini ada PostgreSQL. Itu kalian klik, nanti dia bakal download dan ekstrak sendiri. Nah yang cara kedua, dia itu diperuntukkan untuk yang pakai XAMP SAM. Jadi caranya kalian ke website Postgre-nya, itu kalian pencet download, terus kalian pilih operasi sistemnya, terus ke Windows, habis itu download installernya. Ini khusus buat yang pakai XAMP ya. Klik aja nih buat yang Windows atau yang pakai macOS. Oke, di sini saya akan lanjutin tutorial buat yang pakai Laragon ya. Jadi kalau yang pakai XAMP bisa DM ke kakaknya masing-masing. Nah, kalau misalkan udah install Postgre lewat Laragon, yaitu yang pakai tools, terus quick add, habis itu Postgre, dia bakal muncul di sini ada Postgre SQL, terus bisa di start atau di stop, bisa ada versinya dan segala macam. Tapi kita langsung ke setupnya dulu. Kita ke PHP, terus pencet yang php.ini. Nah, kalau udah buka php.ini, itu kalian cari ini nih, PDO, kalian cari PGXQL. Kalau kalian udah nemu PGSQL, itu kan ada titik koma nih di belakang codingannya itu. Nah itu kalian hapus aja. Ini aslinya kan kayak begini nih. Nah ini kalian hapus titik komanya. Terus kalian save. Udah. Halo, ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan? Sabar Kak. Itu tadi buat apa Kak? Kenapa dihapus atau di Buat ngaktifin ya, buat ngaktifin extensionnya. Sebenarnya bisa lewat sini nih. Jadi PHP extension. Nah ini kan ada banyak nih. Terus kalian cari yang PGSQL sama PDO PGSQL. Ini kalau misalnya saya nonaktifin, terus saya cek, tuh dia langsung ada titik komanya. Jadi titik koma ini buat enable atau disable, on atau off. Terus ini buat apa Kak? Ini tuh buat kayak apa ya? Kayak koneksi untuk dari database Postgre sama project kalian. Itulah simpelnya. Nah kalau udah, kalian bisa cek lewat terminal dari Laragon. Itu ketik ketik PSQL strip version. Nah dia bakal muncul versi Postgre-nya.
Oke, kalau udah kita lanjut ke buka Postgre-nya via ini nih, Heidi SQL. Nah, di sini kalian buat new apa nih? New session, terus kalian bebas lah namanya apalah. Misalkan Laravel itulah. Postgre. Ya. Kalau udah, kalian ke network type, terus pilih PostgreSQL yang tcp.ip, garis miring IP. Untuk library-nya pilih yang 12. Kalau udah pilih network type PostgreSQL dan library-nya 12, ini kalian bisa buat user mau password sesuai kebutuhan kalian. Ini bebas ya. Ini contohnya usernya Zigers, passwordnya nggak ada. Untuk yang portnya kalian biarin aja. Terus open, save dulu. Habis itu open, kemudian gak jadi deh. Loh. Putar default. Oh, loh, kok nggak bisa? Bro, harus password ya. Eh, kok gini? Tadi perasaan bisa. Eh, oke, ulang. Nah, terus CCP, link ini, usernya Postgres, passwordnya 134. Udah, terus open. Oke, ada yang ketinggalan nggak? Halo. Ada yang ketinggalan nggak? Lanjut Kak. Apa? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Eh, kalau udah di UI KDSQL ini, itu kan ada query nih.
Nah, di sini kalian sintaksnya itu mirip-mirip kayak PHP MyAdmin. Jadi create database apa ya, PWL. Terus kalian run. Enggak ada. Nah, kalian buat aja database, itu bebas. Pastiin di bawah ini dia outputnya begini ya. Kalau ada error, langsung bilang aja sekarang. Ada yang error nggak? Kalau nggak ada yang error, kita close aja. Aduh, terus balik lagi. Di yang session manager ini kan ada database nih yang di bawah user. Nah, itu kalian pilih database yang udah dibuat. Kan tadi namanya Ziggers, jadinya Ziggers, jadi open. Nah, kalau udah, kalian buka project kalian. Di export. Kalian buka INT-nya. Kalian ubah yang ini nih, yang di bawah log channel, log level, debug, bla bla bla, ini yang ada DB-DB-nya. Yang pertama, Postgres, terus portnya kalian ganti ke yang tadi, itu 5432. Terus nama database-nya, yang tadi yang kalian buat, ini saya contohnya Ziggers. Terus usernya yang kalian buat juga. Tadi apa ya? Postgres, terus passwordnya seperti 3. Aduh, ada yang ketinggalan nggak? Oke, kalau nggak ada yang ngomong sama dengan nggak ada yang ketinggalan. Oke, kita lanjut. Kita lanjut buat migrasi. Jadi caranya PHP Artisan Make Migration, terus Ziggers. Jadi kalian buat caranya PHP Artisan Make Migration, terus nama migrasinya. Kalau udah
dia bakal otomatis ditaruh di database migration, terus di yang paling bawah ini sesuai lokal jam lokal yang dari device kalian. Misalkan kalian set ke 2024, ini setahu saya dia bakal nulisnya 2024. Eh, Kalau udah kalian buat migrasinya, yaitu user dan kelas, itu kalian buka aja file migrasi, habis itu isi dengan ini nih. Ini untuk kelas, terus ini untuk user. Ntar saya copy paste tadi aja. Nah, ini kalian isi ini saya copy paste aja. Ini taruh di user ya, di user migrasi user table. Terus untuk kelas itu di kelas table. Ada yang ketinggalan nggak sebelum lanjut? Oke, nggak ada yang ngomong. Jadi lanjut. Kalau udah kalian tambahin yang skema create kelas, function dengan table ID, string nama kelas, bla 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 bla, itu kalian ke terminal Laravelnya jalanin PHP artisan migrate center. Connection Postgre
Oh, Pak ini yo. P, bantu, ada tipu. Tadi itu, Oke, ada yang berhasil nggak? Atau sama error kayak saya? Halo, halo, halo. Tak, 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 tak. Itu koneksinya tak, DB koneksinya. Harusnya bukan Postgres, Halo, halo. Postgrade. TGSQL, Oh iya. TGSQL. Kayaknya gede tak? TGSQL.
apa nih? Duplicate. Ah, ini ya. Sekian. Ya, saya ulang lagi. Maaf tadi ada error. Ternyata DB connection-nya TGSQL. Terus database-nya yang tadi kalian udah buat. Terus username-nya sama yang tadi kalian udah buat yang di ini session manager. Yang ini sama password-nya juga. Untuk port-nya kalau bisa default-nya ini ya 5432. Terus database-nya yang tadi udah dibuat juga sama di Zigers. Terus kalau udah kalian PHP Artisan migrate. Maaf ya tadi kalian saya ternyata salah ini DB connection-nya harusnya TGSQL bukan Postgre. Kalau misalkan kalian ada error kayak tadi saya itu ganti lagi ke TGSQL terus kalian jalanin PHP Artisan config clear. Jangan lupa INV-nya itu di save terus kalian bisa langsung PHP Artisan migrate. Ada yang ketinggalan? Halo, halo. Nggak ada? Kak, mau nanya, Boleh, boleh. untuk migrasi bawaannya nggak dihapus aja Kak, atau biarin aja? Oh, itu bebas ya? Soalnya kan jadinya kalau di ini jadi masuk semua Kak. Ya, itu kan ada yang user ya, misalnya. Dia jadi Nah, itu nabrak kalian Kak. bisa pakai yang ini, atau kalian mau buat kostum juga boleh. Sebenarnya masing-masing kalian. Oke Kak, terima kasih. Ini cuman kayak, apa ya namanya, template kan. Ini kan ada drop if exist ya. Ini kan saya tadi nggak nulis. Ini harus ada ya, biar bisa jalanin yang migrate request. Ada lagi pertanyaan atau ada yang ketinggalan? Nggak ada? Oke, lanjut ke buat model. Buat model caranya PHP Artisan make model. Kalian ikutin aja. Ya. Udah? Kalau udah, itu modelnya kalian bisa cari di app, terus models, sudah.
Oke, kalau udah langsung aja isi dengan codingan yang ada di dalam ini, di dalam model yang udah dikasih. Untuk yang di dalam kelas itu just has factory, terus protected guarded ID. Habis itu buat kelas dengan function user, buat fungsi dengan nama user, terus state return this has many user model class dengan class ID. Itu untuk yang kelas, lanjut ke yang user model. Udah, kita lanjut ke buat shader. Jadi caranya PHP artisan make shader kelas shader. Langsung aja ke terminal. PHP artisan make shader make shader. Nama shadernya itu kelas shader atau apa aja dah. Yang penting isinya itu berhubungan dengan migrasi kelas, database kelas. Nah, kalian langsung buka aja filenya. Itu di bawah folder migrasi ya, migration. Siperin aja. Ini codingan. Jangan lupa tambahin use app model kelas. Karena dia bakal error.
Kalau udah, itu kalian jalanin pakai PHP Artisan DB seed kelas seeder atau nama seeder yang udah kalian buat tadi. Kalau udah, bisa dicek. Nah, itu kalian bisa dicek di IG SQL kalian. Ada yang ketinggalan? Halo? Gak ada? Aman Kak? Aman ya, aman ya. Ada error nggak? Ada yang error nggak? Kalau saya aman Kak. Yang lain, yang lain? Halo, kalau nggak jawab berarti aman ya. Oke, kita lanjut aja. Oh, langsung tugas. Oke, tugasnya itu screenshot repository GitHub-nya, nama repo sesuai ketentuan. Ketentuannya apa ya? Buat migrasi baru dengan nama create mata kuliah table dan kolomnya itu ID, nama underscore MK, SKS, dan timestamp. Terus screenshot terminal migrasinya dengan status yang udah sukses. Habis itu screenshot database dengan menampilkan tabel mata kuliah dan kolom yang telah udah dibuat. Habis itu dijadiin PDF semua, upload di sini nih, di bit.ly tugas 3 PWL dengan forward nama npm tugas 3 PWL. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak? Kak, mau tanya itu tugasnya berarti nge-SS ini ya, terminal repo GitHub sama perintah migrasinya ini ya. Iya, sama ini juga database ya. Database-nya. Iya, yang Oke, di Kak. ID nih, kayak gitu. Oke, siap Kak. Ada lagi? Deadline-nya kapan, Kak? Deadline-nya kapan, Dit? Dit? Kak Adit. Kak Adit, deadline-nya kapan, Kak? Kak, itu linknya nggak bisa ya? Waduh. Real or fake? Oh iya bener. Ya udah nanti ditunggu aja ya. Ada lagi yang mau ditanya? Deadline-nya kapan Kak? Nah itu tanya ke Adit ya. Ada lagi? Gak ada? Oh iya, yang pakai XAMP disarankan untuk pindah ke Laragon. Ya kalau mau maksa pakai SAM juga nggak apa-apa. Nanti dibantu. Tapi disarankan pakai Laragon. Terus
kalau masih ada yang belum bisa buat nge-push ke GitHub, itu boleh tanya ke Asdos masing-masing ya. Oke, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyain nggak untuk terakhir kali ya? Oke, karena nggak ada yang nanya, saya rasa udah cukup untuk materi pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Sama-sama.